Temen gua kemarin nonton konser Dewa 19 bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya. Iya sih, Ahmad Dhani dan kawan-kawannya di Dewa itu memang udah 30 tahun. Lagu-lagunya sebagian besar itu punya memori tersendiri, termasuk buat temen gua. Makanya bersama temen gue itu ada puluhan ribu orang yang tumpah ruah di Jakarta International Stadium atau JIS. Bukan cuma temen gue, Anies Baswedan juga nonton loh. AHY juga kayaknya hadir. Mereka ramai-ramai menyanyikan lagu Akulah Arjuna gitu loh. Padahal mungkin barangkali Dorna kan kita nggak tahu. Puas? Ya lumayan lah. Kata temen gua suasananya agak lumayan, soundnya juga kedengeran lumayan, tampilan Dewa juga oke. Artinya asik dong. Ternyata nggak gitu. Setelah nonton konser, yang didapat bukannya kegembiraan. Temen gua malah cemberut. Ternyata bukan itu, bukan konser yang bikin dia sebel. Karena konsernya sendiri oke, tapi fasilitas lokasinya, suasana di JIS-nya. Lo tahu kan, JIS itu terletak di Tanjung Priuk. Stasiun itu dibangun tanpa memperhatikan infrastruktur pendukung. Jalan masuknya sempit kayak masuk gang. Kapasitas parkirnya cuma 1.500 kendaraan. Padahal jumlah kursi penonton yang ada di stadion itu ada 80.000 orang. Kira-kira ya, gue ngebayangin kalau yang hadir di konser itu 60.000 orang, sementara parkirnya cuma 1.500 mobil, kayaknya bagi panitia, satu mobil yang nonton itu isinya 40 orang. Iya kan? 60.000 dibagi 1.500. Jadi itu hitungan panitia. Jadi kalau lo pengen nonton di JIS, nonton konser, lo diasumsikan datang dengan nyewa Metro Mini. Sama kayak lo nonton bola, datangnya bisa naik ke atap Metro Mini, bawa bendera gitu kan. Karena toh kapasitas Metro Mini aja nggak sampai 40 orang. Tapi karena temen gue bawa mobil sendiri, dia terpaksa parkir di tempat yang jauh. Dia parkir itu di Kemayoran, tempat parkirnya PRJ. Dari Kemayoran ke JIS, memang sih ada shuttle bus yang bisa digunain. Tapi lo tahu sendiri dong, yang parkir di situ numplek. Nunggu kedatangan shuttle busnya aja bisa 1 jam sendiri. Ada ribuan orang, ada ribuan kendaraan yang juga parkir di tempat yang sama. Ketika kedatangan belum masalah, pada saat dia datang ya masih happy-happy kan. Tapi yang jadi persoalan apa? Ketika pulang. Konsernya selesai jam 11. Orang semua satu stadion keluar berduyun-duyun. Yang parkir di JIS 1.500 mobil aja nggak bisa bergerak. Karena akses masuk dan keluarnya sangat sempit. Kendaraan stuck di jalur keluar sampai lebih dari 2 jam. Lo bayangin. Temen gue beruntung, mobilnya parkirnya di Kemayoran. Dia nungguin shuttle bus, ternyata busnya nggak pernah datang. Ya gimana mau datang, masuknya aja nggak bisa. Sial kan? Terus kemudian dia mulai mengikuti orang berjalan keluar stadion ketimbang nungguin bus yang nggak pernah datang itu. Sama aja nungguin Upin Ipin masuk SMP. Tapi sampai di luar dia bermaksud nyari taksi atau ojek online lah. Biar nggak jalan kaki. Ternyata lo tahu sendiri, kondisi macet gitu mana ada taksi yang mau ambil atau ojek online yang nggak mau ambil. Karena macetnya na'udzubillah. Akhirnya bersama ribuan orang berduyun-duyun mereka jalan kaki. Iya, jalan kaki dari Tanjung Priok sampai Kemayoran lebih dari 2 jam abis nonton konser bro. Selesai konser jam 11.30, temen gue baru sampai rumah menjelang marbot selesai sholat subuh. Tubuhnya gempor. Besoknya mungkin dia beli koyo atau parem kocok untuk menyelesaikan PR-PR setelah nonton konser di JIS. Lokasi JIS yang terpencil di antara perkampungan ini membuat temen gue mikir, itu baru nonton konser ya, yang orang nontonnya senang-senang, ketawa-ketawa, gembira ria. Gimana kalau yang digelar adalah pertandingan sepak bola, misalnya Persib lawan Persija,
Atau misalnya Arema lawan Persib gitu loh. Lo bayangin, ketika orang keluar dari stadion, ada kesebelasan yang kalah, ada supporter yang kecewa, dan keluarnya bareng-bareng, akses jalan yang sempit itu mempertemukan antar supporter, itu kan sama aja lo memberi ruang tawuran antar mereka kan? Apalagi dengan sempitnya jalan, mereka juga atau lokasinya juga deket dengan perkampungan warga di Priuk. Jadi wajar sih apabila sampai sekarang pertandingan bola bergengsi belum pernah digelar di JIS. Baik sekelas Liga 2, Liga 1, apalagi sekelas FIFA. Gak ada yang menggelar pertandingan di situ. Gua nggak tahu, mungkin kesebelasan FIFA Kosmetik pernah main di situ, tetapi kelas FIFA kayaknya belum sampai main di situ. Para penyelenggara pertandingan sepak bola itu berpikir segala aspek, bukan cuma lapangan dan stadion, juga area parkir, akses ke lokasi, bagaimana arus penonton yang mau masuk di situ, juga keamanan pemain bola itu. Kalau tiba-tiba mereka nggak bisa keluar disambitin sama supporter lawan kan bahaya. Sementara ya, mungkin ya ketika dibuat, Anies mungkin lupa memasukkan unsur itu. Dia waktu bikin JIS itu barangkali cuma mikir gimana dana PEN yang dari pusat itu, dana penanggulangan ekonomi karena pandemi itu bisa dimanfaatin semaksimal mungkin untuk bikin stadion yang megah, yang bisa jadi konten para pendukungnya untuk mengatakan inilah legasinya Anies Baswedan. Meskipun namanya stadion nggak bisa digunakan buat main bola, paling kelas tarkam doang. Tapi ya mungkin saja orang bisa ngeles. Bukan itu maksudnya. Anies sengaja membangun JIS dengan fasilitas minim, dengan kondisi seadanya, agar orang datang ke JIS bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi di sana juga untuk menguji kesabaran penonton. Penonton yang jumlahnya puluhan ribu itu bukan hanya diajak menonton atau menikmati lagu-lagu Dewa 19 pada saat konser misalnya, tetapi mereka juga diajak merasakan penderitaan fakir miskin di Afrika atau di pegunungan Papua. Lo tahu dong, orang-orang di Afrika kan nggak punya sarana transportasi yang layak seperti orang-orang di Jakarta. Mereka sering berjalan kaki sampai puluhan kilometer cuma untuk mendapatkan air bersih. Masyarakat di pegunungan Papua juga belum punya akses transportasi yang cukup. Nah, para penonton JIS itu diajak berempati kepada mereka. Gue ingat semboyan Anies. Dia memang bukan hanya mau membangun fisik di Jakarta. Bukan cuma mau membangun gedung-gedung megah seperti JIS. Tetapi juga ia mau membangun manusianya. Dengan akses jalan yang sempit, lahan parkir seadanya, dan fasilitas ala kadarnya, Anies ingin mengajarkan bahwa kita harus ikhlas dan tetap menjaga iman. Kalaupun lo harus jalan 2-3 jam ke luar lokasi. Itu semua ada tujuannya, bro. Jangan pernah ngaku beriman kalau iman lo nggak pernah diuji. Setidaknya diuji ketika lo nonton konser Dewa kemarin. Itu adalah pelajaran pertama yang ingin disampaikan oleh Anies kepada masyarakat Jakarta. Itu adalah usaha Anies sebagai usaha membangun kualitas kesabaran manusia. Intinya ikhlas dan sabar menerima semuanya. Pelajaran kedua yang mau disampaikan Anies dengan JIS-nya itu. Kenapa JIS berfasilitas minim, akses sempit, lapangan parkir susah? Kenapa fasilitas ini jauh dari sempurna sebagai sebuah stadion sampai FIFA saja tidak mau menggunakan? Gini ya, semua ketidaksempurnaan itu karena JIS dibangun oleh manusia biasa. Manusia itu tempatnya alfa dan dosa, manusia yang daif dan lemah, manusia memang tempatnya ketidaksempurnaan. Dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa.
Gue Kegun tadi di acara Masuk Pak Eko.